sudah terlihat? Ada Pak. Sudah Ada Pak. Sudah ada. Oke, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ya, sekarang kita akan mulai kegiatan belajar mengajar hari ini. Materinya tentang menganalisis peluang usaha, produk barang, atau jasa. Sebelum kita ke materi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, pimpin ya doanya sama ketua kelas ya. Oke, Lala, silakan dipimpin. Baik Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar mendapatkan berkah serta manfaat yang akan dipelajari hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Lala ya untuk memimpin doanya. Sekarang Bapak akan coba absen satu persatu ya. Mulyati ada? Mustafa ada, Mustafa? Hadir. Indra ada, Indra? Hadir Pak. Indra? Hadir Pak. Nedin? Hadir Pak, siap. Hadir. Marni? Hadir. Oh, hadir. Lala? Siap hadir Pak. Juwita? Siap hadir Pak. Hadir ya. Opa ada ya? Opa? Hadir Pak, hadir. Oke. Riza ada ya, Riza ya? Ya. Siti ada, Siti ya? Siti? Hadir Pak. Oke, Juwita. Tadi sudah Pak. Oh, siap sudah. hadir. Oke. Ya. Bapaknya kangen sama Baik. Juwita, itu bapaknya kangen. Baik, Bapak Agam, ini hadir semua ya. Ya Pak. Ya, Bapak Agam ini hadir semua ya. Baik, siswa kelas ini semuanya baik-baik. Baik, Bapak ingin tanya, dalam keseharian ya, kalian suka melakukan cuci tangan tidak? Suka Pak. Suka ya? Iya Pak. Ya. Suka. Kalau di keluar rumah suka pakai masker? Oh iya Pak. Suka Lalu, sampai terlewat Pak. Oke, berarti kalian sudah menerapkan yang namanya 5M ya, protokol kesehatan, karena kondisi sekarang sedang pandemi, jadi itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini mungkin kehidupan baru buat kita ya, tapi kita harus biasakan. Baik, untuk kalinya ya, Bapak perlihatkan di sini pembelajaran hari ini sudah diganti. Belum terlihat ya? Baik. Sudah Pak. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Di sini tadinya menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, indikatornya pencapaian tujuan di sini adalah memahami analisis SWOT. Kemudian yang kedua menerapkan metode analisis peluang usaha secara sederhana. Ini diharapkan siswa mampu mendeskripsikan tentang kekuatan pada suatu usaha dengan memberikan contoh yang tepat. Nah, kekuatan yang pertama ya. Kemudian yang kedua kelemahan. Ya. Mampu mendeskripsikan kelemahan tentang
pada suatu usaha dengan memberikan contoh yang tepat. Kemudian peluang, ya, mampu mendistribusikan peluang dengan tepat pada suatu usaha, ya, dengan memberikan contoh yang tepat juga. Kemudian yang keempat adalah mampu mendistribusikan ancaman, ya, pada suatu usaha dengan memberikan contoh yang tepat juga. Nah, itu ya tujuannya ya. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok ya. Pada kegiatan pembelajaran ini Bapak akan memberikan kelompok. Untuk kelompoknya di sini kita lihat ya. Kelompok 1 Sari Octavia, yang Indra Septi ya. Kelompok 2 di sini ada Riza. Oke, masih terdengar? Masih, Pak. Oh ya. Kedua, Iriza, Nedin, Iya, Oka. Pak, ada. Ini diingat ya, kelompok-kelompoknya nanti sampai diskusi dan sampai kita melakukan presentasi, ini kelompoknya. Ana, Siapa? kelompok 3 ya, Julita, Mustafa, kemudian kelompok 4 Lala dan Marni. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, Bapak akan coba sharing video yang mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat videonya. Mungkin kalian ini kenal dengan tokoh inspiratif yang ada di video ini. Kita lihat bersama-sama. Belum, Pak. Nah, Almarhum Bob. Oh. nah ini tokohnya. Pak Menteri Pendidikan. Pak Menteri, Ya, Bapak kita semua sekarang. Menteri. pengusaha sukses. Mas Menteri. Ya, awalnya beliau bukan menteri ya. Ya, dari guguan Pak Gojek. Luar biasa. Itu Pak Jokowi, Pak Presiden. Ya, Wah, Ini lahirnya siapa, Pak? Singapura. Siap. Oh, Pak Nadi. SD-nya di Jakarta. Temanya Singapura ya. Ya, betul. Ya, wajib. Baik, cukup ya. Itu dari sini kalian coba simpulkan ya untuk menentukan masalah ya yang berkaitan dengan tentang peluang usaha. Oke, untuk gambaran di atas, menurut kalian tentang video tersebut apa gambaran yang dapat kalian tangkap? Ada yang bisa jawab?
seorang pengusaha sukses yang berhasil mungkin Pak. Usaha sukses yang berhasil. Ada lagi? Apa lagi? Transformasi. Pengusaha yang dari tidak menjadi apa-apa menjadi apa-apa. Dari yang biasa lah. Dari bukan siapa-siapa ya, jadi siapa gitu ya. Baik. Betul Ada lagi? maksudnya itu. Ya, ada lagi yang lain. Ya, siapa lagi? Pandai memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan apa? Pandai memanfaatkan kesempatan. Oh, Peluang. ya, betul. Ya, yes, itu ya. Oke, betul ya, apa yang tadi yang udah kalian utarakan. Ya. Sebenarnya yang Bapak bahas ini bukan sebagai apa-apanya, tapi diawali ya. Bagaimana tokoh inspiratif Pak Nadiem ini, ya, atau Mas Nadiem ini, ya, tahu kalian mengawalinya sebelum dia sampai puncak saat ini. Ada yang tahu nggak? Awalnya dia sampai puncak saat ini itu awal dari keseharian beliau ya. Apa keseharian beliau yang suka memanfaatkan Gojek sebagai fasilitas prasarana ya mobilitas dia. Nah, Bapak cerita sedikit ya untuk Mas Nadiem ini. Jadi awalnya dia itu sebagai penumpang ojek. Nah, dari penumpang ojek dia menemukan masalah ya. Setiap dia mau naik ojek, kenapa ketika dia datang paling akhir gitu ya, itu tukang ojek nggak ada gitu. Tapi begitu lagi kosong, ketika kita tidak mau menumpang, tapi tukang ojek itu mangkal banyak gitu ya. Nggak ada yang narik gitu, ngumpul. Nah, dari situ dia punya ide inspiratif, ya, bagaimana caranya supaya ketika kita membutuhkan sarana mobilitas, gitu ya, setiap saat, setiap waktu, itu selalu ada. Nah, dari situ idenya itu, dia mulai ya terbangun gitu, mulai membuka gitu ya. Oh, ini yang tadinya ojek itu dianggap underdog ya, bawahan, kelas bawah, sekarang udah dibutuhkan semua kelas menengah, kelas atas, betul tidak? Betul, Betul Pak. tidak? Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Semua butuh. Sekarang Ya. kebutuhan utama. Semua butuh sekarang, Pak. Betul. Iya, semua butuh, ya. Semua butuh. Bahkan untuk kegiatannya, tidak hanya mengantarkan kita saja, ya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan oleh ojek, ya. Paginya dia mengantar orang, kemudian siangnya dia mengantar makanan, makan siang, kemudian sorenya dia mengantar pulang, malamnya dia mengantar makan malam lagi, ya, banyak. Jadi kegunaannya ini menginspiratif beliau gitu ya untuk membuat suatu yang memudahkan gitu mobilitas masyarakat urban ya, terutama ya di perkotaan. Ya, masyarakat urban itu sangat mobile gitu ya. Hidupnya sangat mobile, bahkan sampai 24 jam nonstop ada, gitu kan. Nah, ini dibutuhkan sarana prasarana ya mobilitas yang memadai gitu. Nah, dengan idenya dari situ maka terbentuklah dia membuat perusahaan yang tadinya dia rintis mulai dari kecil ya, mulai darinya pemesanannya hanya lewat SMS, kemudian drivernya cuma 20, sekarang dia menjadi perusahaan yang apa? Ada yang tahu perusahaannya? Perusahaan seperti apa sekarang? Ayo, perusahaan seperti apa? Apa ya Pak? Jadi nomor 1 Pak. Apa? Perusahaan Kurang jelas. nomor 1. Nomor 1. Oke, perusahaan bidang transportasi. Iya. Ya. Nah, ini dia sekarang menjadi perusahaan ya, perusahaan kalian kenal yang namanya perusahaan apa tuh, yang disebut sebagai perusahaan yang apa, ada yang tahu perusahaan ini? Perusahaan apa? 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 Perusahaan apa
apa ya, mendunia ya, yang disebut sebagai perusahaan yang menjadi unggulan gitu ya, unggulan, inspiratif buat semua gitu kan. Ya, perusahaan ini udah go public gitu kan. Kemudian perusahaan ini juga merupakan perusahaan apa ya, via online yang disebut sebagai apa ya? Ada yang tahu nggak perusahaannya? Ada yang tahu nggak? Perusahaan yang didirikan Mas Nadiem. Iya, apa? Apa? Apa sih Pak? Apa? Ya, apa? Coba, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Perusahaan apa? Yo. Perusahaan? Ayo, ada yang tahu? Perusahaan startup. Betul, itu. Ya, perusahaan startup, ya. Perusahaan yang apa? Ini menjadi contoh gitu kan ya. Ya, dan yang bisa diikuti oleh semua orang, menginspirasi masyarakat. Ya, ini ya, inilah salah satu contohnya. Oke, itu cukup ya untuk menjadi permasalahan yang berkaitan dengan peluang usaha. Nah, sekarang kita mulai ke diskusi ya. Kita sharing ya, kita berbagi gitu ya. Dengan berbagi banyak masukan, insya Allah nanti di sini kita bisa menemukan gitu ya hal-hal baru gitu. Oke, sebelumnya Bapak ingin maju pertanyaan yang pertama. Menurutmu apa itu peluang usaha? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ya, Pak. silakan. Ini siapa? Bapak catat namanya ya. Saya Rija, Pak. Oke, Rija. Apa itu peluang usaha? Ya, Oke, apa? peluang usaha. Ya, peluang itu kesempatan, Pak. Kesempatan Ya. yang dimiliki seseorang untuk Ya. mencapai tujuan atau keuntungan atau juga kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Itu Pak menurut saya, Pak. Ya, betul. Kemudian usahanya, Nah, ada yang bisa menjadi usaha? Tadi peluang ya, tadi peluang. Nah, usahanya apa? Ayo, ya yang lainnya. Itu Pak Mustafa Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Mustafa. Usaha, Ya, apa yang usaha usahanya itu apa? seperti upaya yang dilakukan supaya tujuan yang kita inginkan tercapai, Pak. Betul. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan ya, peluang usaha itu apa? Yo, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Yo, silakan. Tadi Mustafa sudah, Riza sudah, yang lain? Iya, Pak. Apa itu? Ya, silakan. Siapa nih? Nedin, Pak. Ya, Nedin. Apa jadi peluang usaha itu apa? Mencoba ya, Pak ya. Peluang usaha itu Ya, silakan. tadi mungkin di awal sudah disampaikan gitu ya, bahwa kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan, baik uang atau kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya, Pak. Ya, betul. Iya, itu ya. Jadi peluang usaha itu adalah kesempatan ya, gabungan dari peluang dan usaha ya. Kesempatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan ya, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya. Nah, itu ya, betul. Oke, udah paham ya itu pemahaman tentang peluang usaha. Siapa? Oke. Ya. Selanjutnya, sebutkan 6 elemen keberhasilan peluang usaha. Nah, itu tadi peluang usaha ini ya, Bapak gambaran jelas. Sekarang 6 elemen peluang usaha. Siapa ini? Siapa? Pak. Ya. Indra, Pak. saya, Pak. Indra. Oke, Indra, silakan. Apa 6 elemen peluang usaha? Silakan. Ini, Pak. Apa saja? Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua Perencanaan.
Ya, penetapan tujuan. Yang ketiga, penetapan tujuan. Ya, yang keempat, inovasi. betul. Yang kelima, Ya. pembesaran secara konstan. Dan yang keenam, tidak Betul. putus asa, Pak. Betul, ya 100 buat Indra ya. Jadi ada 6 komponen ya, 6 elemen ya, kunci keberhasilan suatu usaha. Ya. Nih kita lihat, pertama perencanaan. Kenapa perencanaan penting? Ada yang tahu? Supaya runut, Pak, mungkin. Supaya runut ya, supaya terarah, betul. Supaya kita jelas gitu ya, enggak abu-abu gitu ya. Nah, ini harus direncanakan terlebih dahulu, ya. Kemudian kita tetapkan tujuannya. Tujuan arah perusahaan ini mau kemana, dibawa kemana, ya. Kemudian kita mengadaptasi dengan situasi kondisi yang sekarang ada, gitu ya. Kemudian jangan lupa kita lakukan inovasi pada perusahaan kita, gitu kan, agar kita tidak tertinggal dari teknologi, dari informasi, gitu ya. Kita inovasi. Kemudian dijaga pemasarannya, ya, jangan sampai konsumen kita kecewa, ya, konsumen kita terambil oleh usaha saingan kita, gitu ya. Dan yang terakhir, jangan putus asa ya, tidak putus asa. Jadi jangan sampai kita gagal sedikit, udah malas, gitu ya. Harus tetap bangkit. Ya. Semangat. Nah, baik, itu elemen keberhasilan menganggap peluang usaha ya. Nah, untuk selanjutnya, Bapak ingin tanya lagi nih. Sebutkan ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ayo, apa saja? Siapa yang bisa jawab? Yo, siapa lagi? Selain Lala, kalian? Bu. Itu Lala, Bu. Pak. Ya, silakan Lala. Ayo. Apa saja? Baik Pak, saya izin Ya, izin silakan. jawab. Ya. Jawabannya itu ciri peluang usaha yang potensial itu punya nilai jual Pak. Yang pertama. Iya. Yang kedua itu bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Betul. Iya, betul. Bisa bertahan lama dan berkelanjutan, jadi nggak hanya semacam cuma pas hari itu aja gitu. Iya. Betul. Terus kemudian bukan bisnis musiman, sama seperti tadi. Kemudian skala usaha bisa lebih besar. Selanjutnya modal mulainya tidak terlalu besar, jadi nggak langsung gede gitu Pak. Terus kemudian yang terakhir, saya itu bisnis tersebut profitable, jadi harus punya keuntungan. Iya, jelas. Oke, ya. Itu aja, Pak. Betul. Oke, ya. Tadi yang disebutkan ya, ciri-ciri peluang usaha yang potensial itu punya nilai jual. Betul. Kalau nggak punya nilai jual, ya mana kita dapat keuntungan ya kan, mana bisa kita jual, mana ada yang mau ya kan, mana ada yang mau menggunakan. Betul, itu nilai jual. Terus jangan hanya sekedar ambisi gitu ya, nafsu gitu ya, nafsu gitu. Saya pengen seperti dia sukses, tapi kita tidak mengukur kemampuan kita. Itu Pak Indra. Seperti Indra. Ya, jangan begitu ya Indra ya. Jangan muluk-muluk dulu, jangan nafsu ya. Ya, dikit-dikit asal jangan bernafsu Pak Indra. Ya. Jangan nafsu ya, satu cukup. Itu ya Pak, jangan. Ya, berapa duit? Duita? Ya, jangan mau untungnya aja gitu ya. Dan resiko juga harus kita pikirkan ya. Jangan kita melihat orang tuh untung, usaha gini untung banget gitu. Kemudian kita menggebu-gebu mau membuka usaha serupa. Padahal tidak semua orang sama ya kan. Setiap orang pasti berbeda. Nah, betul itu ya. Kemudian bisa bertahan lama, berkelanjutan. Jangan sampai usaha itu cuma musiman, cuma sewaktu-waktu saja gitu ya. Kemudian skala usaha juga bisa diperbesar dari yang kecil menjadi besar ya. Kemudian modal juga jangan besar dulu nih. Kita harus mengambil ilmunya dulu, menggali ilmunya dulu ya, pengalamannya dulu ya. Jangan mulai langsung besar ya. Nah, ambil ilmunya dulu. Kemudian bisnis juga harus profitable, harus menguntungkan juga. Oke ya, sudah jelas ya itu ya. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Jelas, Pak. Ya, betul. Oke, Bapak lanjut.
Jelas, Pak. Selanjutnya, dan selanjutnya ya. Sekarang Bapak ingin tanya nih, sifat atau faktor pendukung keberhasilan usaha itu apa saja? Saya lagi, Pak. Siapa ini? Diborong Indra, Pak. ke Indra, Indra, Pak. Nanti saya Pak. Indra. Yang Saya, lain Pak, dulu, Indra yang lain Plastik. dulu. Jangan bernafsu, Indra. Yang Jangan Indra Indra. udah sering, Indra. Pak. Siti, Pak. Gantian. Sudah dibilang Dapat Iya, nilai. iya. Siti, Pak, Siti. ya, yang belum. Iya, Silakan, saya, yang Pak, belum. ya. Siapa? Ya, silakan. Kalau yang lain ngantuk saya, Pak. Iya. Ngantuk yang lain. Ya, silakan. Oke, silakan. Siti ya, Faktor siapa? keberhasilan ya, faktor Iya. keberhasilan usaha itu ada Iya. 4, yaitu percaya diri dan mandiri. Betul. Jadi tidak Betul. dipengaruhi oleh faktor luar. Yang Betul. kedua, organisator, berarti ada Ya. seperti terkoordinir begitu. Betul. Lalu Betul. yang kedua, mampu berkreasi. Jadi kita produk Betul. kita itu tidak menuntun itu saja. Betul. Yang keempat, persepsi positif terhadap tantangan. Wah, Jadi kita betul. harus siap juga dengan risiko kegagalan seperti itu. Betul. Terima Ya, kasih. sangat. Oke, sama-sama ya. Betul ya, apa yang disebutkan oleh Siti tadi ya. Nah, ini ya. Jadi tadi itu apa tuh? Jadi ada 4 ya tadi ya, 4 ya faktor Ciri-ciri. pendukung. Ya, percaya diri dan mandiri, organisator, mampu berkreasi, persepsi positif terhadap tantangan. Nah ini yang Bapak garis bawahi ya, tentang persepsi positif terhadap tantangan. Nah, terkadang kita dalam keadaan kesulitan dianggap kita ini susah untuk melangkah, susah untuk maju. Padahal orang-orang yang berhasil itu diawali dari dia dalam kondisi yang kesulitan. Tapi mindset-nya yang dirubah gitu ya. Kesulitan itu dijadikan dia sebagai peluang gitu ya. Dijadikan kesempatan sama dia, dibalik jadi positif. Nah ini yang harus kita lakukan. Seperti tadi contoh tokoh inspiratif Pak Nadim atau Mas Nadim, dia dari kesulitan dia mendapatkan tukang ojek yang akhirnya dia menjadikan ojek itu sebagai usaha yang profit, menguntungkan gitu ya. Nah ini dari kesulitan itu timbul kesempatan, peluang. Nah ini ya yang Bapak garis bawahi ya, yang tadi itu ya. Oke, jadi sudah paham ya, jadi ya. Oke, kalau sudah paham sekarang Iya, Pak. mulai Paham. ke analisis ya. Di sini menganalisis peluang usaha. Ada apa saja? Di sini ada penganalisis peluang usaha, ada peluang dan risiko usaha. Nah, jelas ya. Kemudian ada faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, jelas ya. Kemudian ada pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Kemudian ada pengembangan ide kreatif dan inovatif. Ini ya, kita analisa semua faktor tadi ya, peluang dan risiko, faktor keberhasilan, kegagalan, pemanfaatan peluang secara kreatif, pengembangan ide kreatif dan inovatif ya. Nah ini akan dijelaskan nanti di bawahnya. Oke, lanjut. Yang perlu diketahui oleh wirausaha apa saja? Apa? Ada tahu? Di sini kelihatan dibaca. SWOT. Apa itu? SWOT. Ya, yang pertama opportunity, di mana ada peluang. Opportunity. Ya, betul. Kemudian threat, apa saja yang dapat mengancam usaha, ya, terakhir ya. Strong, adakah kekuatan yang dapat mendukung. Kemudian weakness, apa saja kelemahan yang membatasi atau menghambat. Nah ini ya, ini yang harus kita gali, kalian gali nih ya, nanti pembelajaran Bapak ini ya. Kalian akan menggali itu peluang, kemudian kalian menggali ancaman, kalian akan menggali kekuatan, ya, dan kalian juga akan menggali kelemahan pada suatu usaha. Nah, ini kita belajar dari sini dulu ya. Kita belajar di sini ya. Udah paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan dari sini? Ini mungkin ingin ditanyakan. Siap, Pak. Ada, Pak. Jelas, Ya, Pak. Saya, ya. Pak, mau bertanya. Lanjut. Ya, apa? Silakan.
Silakan. Contohnya apa ini Pak? Opportunity, threat, strength, dan weakness. Contohnya apa dalam usaha Pak? Baik, baik. Bapak kasih contoh ya. Ini udah Bapak siapkan contohnya ya. Bapak ke bawah aja ya. Ini contohnya ya. Nih. Ini ada 4. Strength, weakness, opportunities, threat. Ya. Ini contoh skenario-nya. Jadi ya, di sini ada perusahaan ya, Ezra adalah CEO di perusahaan startup ya, hampir sama kayak tadi Gojek ya. Konsultan kecil dan ingin mendapatkan gambaran jelas tentang situasi perusahaannya saat ini untuk memutuskan strategi pertumbuhan di masa depan. Dia mengumpulkan timnya dan menyusun analisis SWOT. Nah, ini contohnya. Setelah dianalisis, didapatlah ini kekuatannya di perusahaan Ezra ini. Kami dapat merespon dengan cepat pelanggan. Nah, itu pertama. Kemudian kami dapat memberikan layanan dan sebagainya ya. Kemudian weakness-nya di sini reputasi keadaan perusahaan di pasar masih cukup kecil. Kemudian opportunities-nya di sini sektor bisnis kami berkembang, banyak peluang di masa depan dan ancamannya di sini perkembangan teknologi. Nah, dari sini ya, dari skenario ini kalian akan mempresentasikan nanti ya. Dari sini ya, kalian coba menggali dengan adanya strength, weakness, opportunity, threat yang ada di hadapan kalian ini ya. Kemudian kalian coba terangkan gitu ya. Terangkan ya. Kalau kondisi perusahaan kekuatannya seperti ini harus bagaimana? Ini untuk kelompok 1 ya, strength ya. Oke, kelompok 1 siapa? Kelompok 1 ya. Kalian akan menggali strength ya, kekuatan. Siapa nih kelompok 1? Ayo. Masih sama dengan yang kemarin nggak Pak kelompoknya? Saya Pak, Dari Indra Pak. Iya, Indra. Iya Pak, Jadi saya boleh Pak. dibacakan Indra. lagi nggak Pak Oke. kelompoknya? Nah, kelompok 1-nya Sari Iya, Pak, Octavia saya, Pak. FT. Kalian akan membahas tentang kekuatan dan ini maksud dari kekuatan ini apa ya, mengartikannya gitu ya. Pak. Paham Pak. Ya. Kemudian untuk kelompok 2 Saya Pak. Liza, Nedin, Oka. Ya, ini kalian mengartikan tentang weakness. Weakness itu apa? Kelemahan ya. Oke ya, Liza ya. Kemudian untuk kelompok 3-nya, kalian menggali tentang opportunities, peluang yang ada di perusahaan ini. Artinya apa ya? Kalau perusahaan dalam kondisi seperti ini, ya. Kemudian langkahnya harus apa? Melakukan apa? Nah, yang terakhir kelompok 4, ya. Itu kelompok 3 tadi siapa aja? Ana, Juwita, Mustafa, ya. Kemudian untuk kelompok 4-nya Lala dan Marni. Baik, Bapak kasih waktu 1 menit ya, silakan. Nanti langsung dijawab aja kalau sudah selesai. Silakan ya. Sudah selesai Pak. Baik. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Baiklah. Silakan mengartikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok Ya, 1 silakan. mengenai strength itu diskusinya sangat alot dan lama sekali, hampir memakan waktu sekian jam, dan akan dipresentasikan oleh Neng Sari, Pak. Neng Sari ya, silakan langsung aja artinya apa dari kekuatan yang ada di perusahaan ini. Oke. Ya, Sari. Silakan Neng Sari. Yuk langsung mengartikan aja apa kekuatan yang ada di perusahaan ini. Ya, baik, Pak. Ya, ya. Jadi, artinya apa? strength itu adalah artinya itu kekuatan ya, Pak ya. Kekuatan Ya, itu betul. berarti yang ada pada perusahaan tersebut ya. Apa sih yang menjadi supaya perusahaan itu lebih maju seperti itu kan? Nah, jadi kita harus punya ciri khas ya, ciri khas kekuatan di mana. Misalkan ya pada perusahaan tertentu, misalkan seperti yang di perusahaan di bawah Nadiem tadi Pak ya, yaitu tentang Gojek gitu ya.
Jadi mereka ada ciri khas tertentu. Mungkin selama ini Ya, betul. di Gojek itu tidak diindahkan mungkin di dalam masyarakat ya. Betul, Tapi ya. semenjak misalnya ada perusahaan tersebut ada kekuatannya sehingga perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa meniru ya atau mencontoh perusahaan tersebut ya supaya lebih maju. Mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih ya untuk Sari. Ya, kelompok 2 langsung mengartikan untuk kondisi kelemahan ini apa artinya? Ayo. Nadine, Pak. Ya. Ya, silakan Nadine. Siap. Artinya di kelemahan ini tentunya reputasi ya Pak. Reputasi dan kehadiran perusahaan di pasar perlu dikembangkan dan perlu menambahkan staf agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik gitu Pak. Betul, ya. Udah. Oke, sip. Sekarang kelompok 3. Ayo lanjut. Kelompok 3. Ini kalian mengartikan ya. Saya wakil kelompok 3, Pak. Ya, silakan. Kelompok 3 apa? Kelompok 3 opportunity. Ya, betul. Atau peluang. Ya. Jadi opportunity itu dari sektor bisnis dapat berkembang banyak peluang di masa depan. Artinya perusahaan memiliki peluang yang besar agar bisa berkembang karena dukungan dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu, Pak. Oke, lanjut oleh kelompok 4. Ya, tentang ancaman. Silakan kelompok 4. Silakan. Apa artinya? Ya, ancaman itu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan atau wirausahawan. Nah, salah satunya di sini disebutkan adalah perkembangan teknologi yang mengubah pasar. Nah, atau kalau bahasa kerennya disrupsi, Pak, disrupsi teknologi. Sehingga di sini PR-nya kita harus bisa meningkatkan teknologi atau beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, begitu Pak. Betul. Oke, terima kasih. Jawabannya semuanya sangat memuaskan ya. Bagus-bagus. Terima kasih untuk semuanya. Kelompoknya sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan ya. Dibacakan oleh siapa? Mau menarik kesimpulan? Silakan. Dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Silakan. Bu Lala, belum? Bu Marni ya? Ya udah, silakan. Siapa aja lah. Ya, Bu Lala, silakan. Lala. Ya, kesimpulannya gini Pak, jadi analisis SWOT itu bisa dibilang merupakan bentuk alat dan strategi nyata yang dapat membantu kita untuk memulai, merencanakan, hingga mengembangkan bisnis kita. Itu Pak. Kesimpulannya. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya kita ke evaluasi ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis ya soalnya ini ya untuk gambar evaluasi. Silakan nanti dijawab. Kumpulkan via WA group ya. Nanti jam 1 ya, Bapak tunggu sampai jam 1. Ya, silakan diisi ya. Oke. Sebelum udah paham ya soalnya ini ya, 2 soal aja ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, siap. Ya, baik. Sebelum kita tutup, Bapak ingin refleksi sedikit ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan lebih ke membahas tentang analisis SWOT dengan lebih dalam, dengan mengkait-kaitkan antara kekuatan dan ancaman, kekuatan dan peluang, dan lain-lainnya ya. Nanti kita lebih dalam lagi dari yang materi sekarang ini. Baik ya, mungkin itu saja sudah cukup jelas ya, anak-anak. Jelas. Ya, ada apa? Udah jelas. Ya, saya sedikit. Ini dari pembelajaran ini saya bisa memahami dari awal tadi dicontohkan adalah Gojek ya Pak ya. Iya betul. Sedangkan kalau di tempat saya tidak ada Gojek Pak. Ya. Lalu saya kaitkan ternyata di sini ada opportunity. Ya. Karena memang peluangnya tidak ada Pak. Iya betul. Walaupun tempat kami diberi Gojek memang tidak laku karena memang jarak antar rumah itu luar biasa jauhnya melalui kebun
seperti itu. Iya. Sehingga saya menjadi lebih paham dari materi ini. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, sekarang kita tutup dengan berdoa. Silakan pimpin doanya. Siapa yang mau pimpin? Baik Pak, saya Pak. Iya, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa agar yang pembelajaran tadi yang kita terima berkah. Oke, Amin. Ya. Itu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, jaga baik-baik, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan Ya, Bu. untuk teachingnya pada siang hari ini. Silahkan untuk Bu Mulyati, monggo Ibu aturan untuk bisa menyampaikan. Selamat siang sudah semakin siang, semakin lama. Semakin siang menjadi semakin menarik nih dari semua penampil dengan kelebihan-kelebihan yang Bapak Ibu miliki. Semua ditampilkan di sini. Nah, dari penampilan Pak Mirwan nih tentang analisis peluang urutan-urutan saya kira semuanya sudah sesuai dengan yang menjadi yang menjadi pedoman kita bahwa diawali dengan ada membuka pelajarannya, kemudian berdoa, ada persepsi, kemudian langsung kita tampilkan ke untuk menggali dari anak dari peserta didik. Kita sudah menggali, kita tampilkan tokoh inspiratif di mana kemudian dari tokoh inspiratif nanti ke tujuan, nanti mencapai ke yang jadi indikatornya yang ke analisis SWOT-nya tadi yang paling kuat di situ dari satu sumber semuanya sudah kena jadi materi menjadi diskusi di dalam pertemuan tersebut. Meskipun mungkin bisa ditambahkan nanti ketika untuk lebih memotivasi di situ karena kita menjadi sentralnya jadi satu, kemudian yang ditanam bagaimana menumbuhkan motivasi mungkin di peserta didik mungkin bisa menggali untuk di bidang yang lain. Untuk materi-materi yang lain semuanya sangat jelas karena kita memang ditampilkan dari satu sisi jadi tersentral, kemudian memilah-milahkannya misalnya yang strength-nya, weakness, opportunity-nya yang apa saja menjadi lebih tersentral. Jadi mungkin bisa diterima oleh anak didik dengan lebih jelas untuk mudah karena sama kita yang menjadi satu sentral tapi mungkin bisa ditambahkan seperti yang tadi sudah sedikit disampaikan bahwa untuk menggali, menumbuhkan minat mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kondisi peluang yang muncul yang kita temukan di lingkungan kita. Sudah yang lainnya ada kesimpulan, ada evaluasi, semuanya sudah dijelas ada penegasan kapan waktunya, kemudian persiapan untuk yang besok juga sudah ada. Menurut saya semuanya sudah luar biasa, sudah sangat-sangat bagus dua jempol. Terima kasih saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Mulyati. Monggo bisa ditambahkan lagi Bu Juwita. Iya Bu, Pak Mirwan, kita sama-sama belajar sama dengan Bu Siti tadi. Kalau mengkritik tuh mungkin gampang, kalau pelaksanaannya sama saya mungkin grogi dan segala rupa Ada beberapa hal. Terima kasih Pak, penampilan Bapak sudah bagus sekali, semua materi sudah disampaikan, diskusinya juga bagus, presentasinya bagus. Cuma ada beberapa hal di awal, di pendahuluan, ketika Bapak sudah mengucapkan salam, tidak menanyakan kabar anak gitu Pak. Itu nanti itu kan anak-anak kadang senang dengan sapaan dari guru Pak
mungkin itu. Terus mengulang mata pelajaran atau materi yang sebelumnya sehingga ada kaitannya dengan materi yang sekarang gitu. Kemudian ya untuk di inti mungkin itu sudah lengkap semua. PPT tulisannya lebih dibesarkan mungkin pas supaya tidak kita terlalu fokus gitu, harus melihat, apalagi saya ini memakai dua jadi memakai ini Pak, jadi harus ya terus Sambungan. terus ketika presentasi itu umpan balik Pak ke anaknya, jadi setelah presentasi ada yang mau ditanyakan lagi gitu yang lain. Itu selain semuanya sudah itu Pak, cuma itu saja mungkin Pak. Maaf, kita sama-sama belajar ya Pak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juwita. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu Juwita. Sama-sama Bu. Pak Mirwan. Ibu, terinspirasi sekali loh ini dengan materinya Pak Mirwan hari ini. Dengan contoh memberikan contoh seorang pengusaha sukses yang siapa yang tidak kenal dengan beliau gitu ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau gitu. Dan mungkin dengan diberikan contoh seperti tadi, orang-orang sukses yang menginspirasi itu diharapkan siswa juga terinspirasi gitu ya Pak Mirwan ya. Bisa meracuni siswa. Tadi ya benar sekali, bisa meracuni siswa. Ya, tadi di dalam pembelajaran juga sebenarnya sudah lengkap ya dari awal sampai akhir. Ya walaupun ada 1, 2 tadi sudah disampaikan Bu Juwita juga Bu Mulyati gitu, tapi pada intinya sangat menginspirasi dan mungkin bisa digali lebih lagi walaupun ini mata pelajaran gitu nggih Pak, mata pelajaran, tetapi tidak menutup kalau kita berbicara hanya pada mata pelajaran itu kan, kalau kita mau cari amannya dalam artian ya mata pelajaran, kalau kita sudah mencapai KD-nya, KD tujuan sudah tercapai ya sudah gitu kan. Kalau kita berbicara gampangnya kan seperti itu, tapi kan yang namanya kita sebagai seorang guru pendidik itu kan harapan kita akan lebih dari itu gitu. Harapan kita lebih dari itu gitu. Nah, dari materinya Bapak ini sebenarnya ada sebuah harapan besar gitu yang kita harapkan dari peserta didik kita. Bagaimana mereka bisa terinspirasi dan pada akhirnya bisa membuat atau bisa mendirikan sebuah usaha lah, atau setidaknya mereka bisa berwirausaha sendiri gitu, mandiri dengan berwirausaha. Nah, tadi mungkin menambah dari yang disampaikan Bu Mulyati bahwa penugasan tadi mungkin alangkah lebih pas jika disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya walaupun mungkin nanti kejadiannya adalah akan beragam atau sangat variatif gitu ya, akan sangat variatif karena mungkin masing-masing anak itu punya passion sendiri. Kemudian lingkungan sekitar dia juga berbeda-beda kan, sehingga akan menyebabkan apa yang mereka kerjakan itu juga akan berbeda gitu. Makanya walaupun kalau alangkah baiknya kalau ini disesuaikan dengan kondisi siswa masing-masing. Jadi kita terlempar lagi. Iya, terlempar lagi tulisan. Lempar lagi. itu masih saja sering terlempar gitu, apalagi kalau di rumah itu nggak kuat saya, sinyal di rumah saya itu nggak begitu bagus, ini sudah di kampus masih seperti ini. Ya itu tadi Pak Mirwan mungkin sangat menginspirasi sekali, dan harapan besar kita pada peserta didik kita, pada murid-murid kita adalah dapat terinspirasi dan mereka bisa
mempraktekkan, kemudian bisa merintis punya usaha sendiri sebagai harapannya ke depan bisa menjadi seorang wirausahawan atau wirausahawati yang sukses gitu. Amin ya Bu. Gitu Pak Mirwan dan Bapak Ibu semua, terima kasih.